Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzu'ni fahman. Sadaqallahul azim. Pada subtema minggu yang lalu, kita telah belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini siapa yang tahu bagaimana iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ya, benar sekali. Iman kepada malaikat Allah artinya mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Anak-anakku semuanya, di sini Bapak ingin bertanya, berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ya, benar sekali. Malaikat yang wajib kita imani berjumlah 10. Kenapa malaikat wajib harus kita imani? Karena mengimani malaikat adalah salah satu rukun iman. Sebagaimana dalil tentang malaikat. Adapun dalil tentang malaikat yang dimana terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Dan ada dalil lagi yang tentang menguatkan tentang malaikat, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, yaitu tentang tugas dan sifat-sifat malaikat. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril ialah bertugas menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Begitu juga dengan Mikail. Mikail membagi rezeki. Dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Wajahnya manis, berseri sinarnya. Malaikat Malik bertugas penjaga pintu neraka. Berdoalah kita, semoga kita tidak ke sana. Kemudian selanjutnya, Mungkar dan Nangkir, penjaga di dalam kubur. Raqib Atid, yaitu mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa supaya kita mati dalam husnul fatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Supaya mudah cara menghafal malaikat dan tugas-tugasnya, yuk kita bernyanyi. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya.
Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail juga turunkan rezeki. Dapat rezeki ucapkan alhamdulillah. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atib, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mungkar dan Nangkir, penjaga di dalam kubur. Raqib dan Atid, mencatat kebaik dan kejahatan. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Israel pula mencabut nyawa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Israfil pula meniup sangkakala. Itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atib, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan bagaimana cara menghafal malaikat dan tugas-tugasnya? Selanjutnya, sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, malaikat selalu bertasbih, suci dari sifat manusia dan jin. Selanjutnya, selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat, mempunyai sifat malu, suka wewangian, tidak makan dan tidak minum, dapat mengubah wujud, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Nah, setelah kita memahami nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmahnya yang pertama, mengenang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempertebal keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menjadi contoh yang disiplin dan ikhlas. Keempat, sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan. Kesimpulannya yaitu, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, yaitu meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihatnya. Yang kedua, para malaikat tidak bertambah tua ataupun muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Yang ketiga, malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Setelah kita mengambil kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.